Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang silam terjadi aksi tolak pekan kondom nasional yang banyak dilakukan oleh ratusan ormas Islam. Solusi praktis yang dipaksakan oleh negara melalui Menkesnya ini banyak ditentang lantaran terlalu besar mudarat yang ditimbulkan dan terlalu mahal harga yang harus dibayar. Betapa tidak, bagi-bagi gratis kondom adalah sosialisasi masif agar zina dilegalkan. Tidak ada pesan yang mudah diterima oleh masyarakat awam selain bahwa free sex, zina, dan zina atau gonta-ganti pasangan adalah sah, asal memakai kondom. Betapa mengerikannya kondisi akhir zaman yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Saat dimana akal manusia sudah tidak berfungsi lantaran terlalu tebalnya cairan syahwat dan syubhat yang menutupinya. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan hancur umat ini hingga kaum pria mendatangi kaum wanita, lalu dia menggaulinya di jalan. Orang yang paling baik di antara mereka saat itu berkata, seandainya engkau menutupinya di belakang tembok ini." Diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Haythami berkata, dan perawinya adalah perawi sahih. Lihat Majma'uz Zawaid 7-331. Dalam riwayat yang lebih umum, Rasulullah SAW menyatakan bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah menyebarnya zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sungguh benar apa yang beliau sabdakan. Betapa nubuat tersebut benar-benar telah mewujud nyata. Seks bebas barangkali sudah menjadi penyakit umat sejak dahulu. Umat-umat sebelum kita juga sudah terkena fitnah ini. Akan tetapi, apa yang kita saksikan hari ini benar-benar membuat bulu kita merinding. Apa yang kita saksikan melalui layar kaca membuat kita sangat-sangat khawatir jika kejahatan seks bebas itu sangat mungkin menimpa sebagian anggota keluarga kita. Nauzubillahi min dzalik. Betapa tidak, sebuah hasil penelitian dan survei tentang perilaku seks bebas remaja di negeri ini menyuguhkan angka-angka yang fantastis. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Medan, dan kota lainnya seakan saling berlomba untuk menyodorkan angka tertinggi perzinahan dan perilaku seks bebas. Media cetak dan elektronik sedemikian masifnya memberitakan kepada kita tentang apa yang diprediksi oleh Rasulullah SAW. Jika dahulu perbuatan itu hanya dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, maka hari ini kita menyaksikan bahwa ini menjadi menu sehari-hari kebanyakan orang. Bukan hanya kaum muda saja yang terjerumus dalam kekejian ini, bahkan yang paling mengerikan adalah perbuatan itu juga dilakukan oleh anak-anak yang belum balik, termasuk kakek yang tua renta. Skalanya bukan hanya di perkotaan dan hotel berbintang, namun juga merambah ke pelosok-pelosok desa dan tempat-tempat umum. Akankah riwayat di atas telah menjadi kenyataan? Perzinahan dengan segelar nama dan istilah yang dipakai untuknya telah menjadi hal yang lumrah terjadi pada setiap lapisan masyarakat. Akan tetapi meski demikian, tidak seluruh masyarakat, setidaknya secara formal dan simbolik, menyetujui perbuatan tersebut. Banyak kalangan pendidik, akademisi, kiai, santri, dan LSM-LSM yang mengutuk dan menolak praktik-praktik perzinahan massal. Mereka tetap menganggap perbuatan itu adalah buruk dan harus dijauhi. Perselingkuhan, married by accident, kumpul kebo, prostitusi, wanita panggilan, atau apapun macam perzinahan yang terjadi secara umum tetap dikecam oleh banyak masyarakat dan dianggap sebagai perbuatan yang tercela. Demo ratusan ormas Islam atas kampanye Pekan Kondom Nasional adalah salah satu bukti. Namun riwayat di atas tidaklah menunjukkan hal yang demikian. Bila kita merujuk kepada tanda-tanda kiamat yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab Al-Fitan, kita akan mendapati bahwa zaman itu yang disebutkan dalam hadis di atas belum terjadi pada masa sekarang, setidaknya secara umum. Sebab sebagaimana dijelaskan di atas, hari ini kita masih menjumpai orang-orang yang sehat dan waras mengutuk dan melakukan aksi untuk menolak tindakan kriminal tersebut. Akhir zaman, ketika parameter menilai kebenaran telah berubah.
Padahal hadis di atas menjelaskan bahwa manusia terbaik saat itu adalah mereka yang hanya bisa mengelus dada dan menyarankan agar para pelaku seks bebas itu melakukannya di dalam ruang tertutup, di balik tembok, atau di ruangan yang tidak terlihat oleh orang banyak. Inilah tindakan manusia terbaik saat itu. Bahkan ada riwayat lain yang juga menyebutkan bahwa manusia terbaik saat itu adalah mereka yang mengatakan di dalam hatinya bahwa ia juga menginginkan perbuatan itu, namun ia tidak menginginkan jika dilakukan secara terbuka layaknya binatang keledai yang melakukan persenggamaan. Ia sangat ingin berzina, tapi di ruangan tertutup yang tidak terlihat orang. Kriteria orang baik seperti ini nampaknya belum terjadi pada umat zaman ini. Akan terjadi setelah berakhirnya kehidupan umat Islam. Banyak riwayat menyebutkan bahwa akan muncul angin lembut di akhir zaman yang akan mencabut nyawa setiap orang beriman. Setelah itu, yang tersisa hanyalah manusia-manusia kafir, jahat, dan ingkar. Mereka akan hidup layaknya binatang. Tidak ada norma dan aturan, tidak ada yang mencegah dan melarang mereka dari mengumbar nafsu dan syahwat. Saat itu seluruh manusia seperti serigala bagi lainnya. Semuanya saling makan, saling terkam, saling melampiaskan syahwatnya, layaknya binatang keledai yang melampiaskan syahwatnya. Di masa itu manusia terbaik yang tersisa adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat di atas. Mereka masih memiliki perasaan dan masih mampu menjaga sebagian fitrahnya. Mereka itulah yang ketika menyaksikan kawan-kawannya berzina di ruangan terbuka dan dipamerkan kepada setiap orang, hanya mampu berkata, "Sekiranya engkau melakukan hal itu di balik tembok ini." Bahkan orang itu boleh jadi juga menginginkan perbuatan keji itu, namun ia menginginkannya bukan dengan terang-terangan dan di tempat terbuka. Ia juga menginginkan perbuatan zina itu, tetapi jika dilakukan di ruangan tertutup atau di balik tembok. Itulah zaman yang menjadi puncak kerusakan manusia, zaman yang sesaat lagi akan berakhir dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Isyarat dekatnya akhir zaman. Terlepas bahwa riwayat di atas belum menjadi kenyataan secara massal, namun tanda-tanda itu kian memperjelas bahwa akhir zaman kian mendekat. Setiap muslim dan muslimah harus waspada bahwa fitnah ini akan menerkam siapapun. Waspadalah. Wallahu a'lam bishawab. Larangan zina dalam Al-Quran dan hadis. Secara bahasa, kata zina berasal dari bahasa Arab, yang artinya adalah berbuat nista. Adapun secara istilah, pengertian zina menurut Ibnu Rushd dalam bukunya Bidayat Al-Mujtahid Zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan karena ikatan pernikahan yang sah, syubhat, dan bukan pula karena kepemilikan terhadap budak perempuan. Hal ini seperti yang ditulis dalam buku Hadis Ahkam, kajian hadis-hadis hukum pidana Islam oleh Fuad Thohari. Berdasarkan buku tersebut, dijelaskan juga bahwasanya Islam memandang zina sebagai salah satu dosa besar yang nantinya dapat menghancurkan tatanan kehidupan baik dari keluarga dan masyarakat. Zina juga menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan moral. Berdasarkan argumen tersebut, zina dan keharamannya berlaku sampai hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang dengan jelas perbuatan zina, seperti firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 32, artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Selain Al-Quran, banyak dari dalil as-sunnah yang meriwayatkan tentang hadis larangan zina, seperti yang dikutip dari buku Zina, Problematika dan Solusinya oleh Profesor Dr. Fadel Ilahi. 1. Terkait dengan larangan berzina, hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 perkara berikut. Lelaki yang berzina sedangkan ia telah menikah, muhsan, maka dirajam hingga mati, atau lelaki yang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, atau lelaki yang murtad setelah Islam." Hadis riwayat Ibnu Majah.
2. Selanjutnya, ada juga hadis yang meriwayatkan tentang doa-doa orang yang berzina dan tidak bertaubat tidak akan dikabulkan. Yaitu hadis Utsman bin Abu al-Ashar bahwa Rasulullah SAW bersabda, pintu-pintu langit akan dibuka pada pertengahan malam, lalu berserulah malaikat, siapa saja yang berdoa pasti akan dikabulkan, siapa saja yang meminta pasti akan diberi, siapa saja yang dalam kesulitan akan diringankan. Tak henti-hentinya seorang muslim berdoa melainkan telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali wanita pezina yang berkeliaran menjajakan kemaluannya atau pencatut uang rakyat. 3. Ahmad bin Hambal juga meriwayatkan dari Maimunah, istri Rasulullah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW mengatakan, umatku senantiasa ada dalam kebaikan selama tidak terdapat anak zina di antara mereka. Namun jika terdapat anak zina, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan azab kepada mereka. 4. Hukuman mengenai pezina juga diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, belajarlah dariku, Allah telah memberi jalan keluar bagi mereka. Perjaka yang berzina dengan gadis didera 100 kali dan diasingkan. Laki-laki yang sudah menikah berzina dengan perempuan yang sudah menikah didera 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim. 5. Apabila pezina terhindar dari hukuman di dunia dan juga tidak bertaubat kepada Allah, maka ia akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat nanti. Seperti dalam hadis, pada suatu malam aku bermimpi melihat 2 orang laki-laki menghampiriku seraya berkata, pergilah. Lalu kami pergi ke sebuah lubang seperti tungku di atasnya, sempit dan bagian bawahnya luas, dan api menyala-nyala dari bawah tungku itu. Setelah mendekat, tiba-tiba isi tungku terangkat hingga hampir keluar. Ketika api dingin mereka kembali masuk ke dalam tungku, yang ternyata di dalamnya sekelompok laki-laki dan perempuan yang telanjang. Lalu aku bertanya, siapa mereka ini? 2 orang itu menjelaskan, dan yang engkau lihat dari lubang itu adalah para pezina. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah pembahasan mengenai larangan zina dan hukumannya. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari keburukan dan selalu didekatkan dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.